wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Faslun fi raf'is sauti bil qiraa'ah. Ya. Bab ini membahas tentang mengeraskan atau menyaringkan, ya, meninggikan suara ketika membaca. Hadza faslun muhimmun yanbaghi ayyu'tana bihi. Nah, coba ke bawahnya, kayaknya kemarin ini sudah kita bahas. Oh iya. Sudah kayaknya nih kemarin ya. Tentang Imam Ghazali mencoba untuk mempertemukan dua pendapat yang melarang dan menganjurkan. Bawahnya lagi. Nanti sini juga sudah pelan-pelan. Nah itu. Istihbab ya. Kita sampai sini nih kayaknya. Jadi kesimpulannya bahwa tentang mengeraskan atau membaca Al-Quran dengan suara nyaring atau suara yang keras itu lebih diutamakan, lebih dicintai daripada yang tidak bersuara, ya. Raf'us saut, mengeraskan atau meninggikan suara. Nah, tentu tidak juga berlebihan ya, artinya tidak sampai kemudian membuat orang berisik begitu ya. Tetapi terdengar oleh bacaan kita, terdengar oleh orang lain. Berikutnya faslun fi istihbabi tahsinis sauti bil Quran. Anjuran atau sunnah untuk memperindah suara, tahsinus saut ya. Membaguskan suara, memperindah suara di dalam membaca Al-Quran. Ajma'al ulama radhiyallahu anhum minas salafi wal khalafi, bersepakat para ulama, semoga Allah meridhai mereka, baik dari salaf, ya, dari golongan terdahulu, ya. Salaf ini ya 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sesudahnya disebut khalaf. Ya, minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, dari para sahabat, tabi'in dan sesudahnya, min ulama il amsar a'immatul muslimin, dari ulama sepanjang masa ya, para imam, para yang menjadi panutan kaum muslimin. Mereka bersepakat ala istihbabi tahsinis sauti bil Quran, tentang anjuran atau kesunahan memperindah. Yang dikecilin sedikit bisa nggak? Terlalu gede. Fontnya dikecilin sedikit. Nah, ini aja ya. Mana hilang lagi? Ya, dikit-dikit. Ya, pakai anu aja. Pakai kursor aja. Nanti kalau pakai ini kelewatnya banyak.
Ya, al-istihbabi tahsinis sauti bil Quran. Ya, tentang anjuran atau kesunahan memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun nihayat syuhrah. Dan pendapat-pendapat mereka, perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan itu masyhur ya. Ya nihayat syuhrah. Masyhur ya masyhur sekali gitu. Mas, ya sudah semua orang udah tahu gitu ya. Fanahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afrodiha. Nah, kita tidak perlu untuk menukil ya siapa-siapa di antara orangnya. Jadi seperti sudah umum ya, sudah kaprah, orang juga semuanya tahu pendapat itu ittifaq ya. Wa dalailu hadza min hadits Rasulillah, dan dalil-dalilnya ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustafidatun indal amati wal khassati. Ya. Mustafidah. Mustafidah itu artinya apa? Luber gitu ya. Kalau ibarat air itu banjir gitu ya. Jadi sudah banyak sekali gitu ya. Dalil-dalil tentang itu. Indal amati wal khasab, baik bagi orang awam maupun orang khusus. Ya, baik untuk awam maupun apalagi untuk orang-orang ulama. Contohnya seperti hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, contohnya seperti hadis zayyinu perindahlah ya, hiasilah Al-Qur'an bi aswatikum dengan suara-suaramu. Nah, artinya perindahlah Quran itu dengan keindahan suaramu. Wa haditsu laqad utiya mizmaran min mazamiri Daud. Sungguh dia diberi seruling di antara seruling Nabi Daud. Artinya seruling itu menunjukkan keindahan. Wa haditsu ma adzinallahu, seperti hadis yang sebelumnya ya. Wa haditsu lallahu asyaddu adzanan. Ya. Ini di bab sebelumnya telah dibahas tentang dalil-dalil memperindah bacaan Al-Quran dengan suara yang terbaik. Waqad taqaddamat kulluha, dan telah dibahas ya hal-hal itu fil fasli sabiqi, di dalam pembahasan yang lalu. Wa taqaddama fi fasli tartil, dan juga telah dibahas di depan di pasal pembahasan tentang tartil ya. Hadis Abdullah bin Mughaffal fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiraah. Ya. Di hadis Abdullah bin Mughaffal di mana Nabi mengulang-ulang bacaannya ketika membaca Al-Qur'an itu dengan suara Nabi yang indah. Wa hadis Sa'd bin Abi Waqqas wa hadis Abi Lubabah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'an alaysa minna. Ya. Di dua hadis tersebut Nabi bersabda, man lam yataghanna, siapa yang tidak yataghanna. Kata yataghanna itu artinya bernyanyi. Ya, berdendang. Nah, maksudnya itu memperindah suara. Ya. Memperindah, melakukan, artinya kan berarti dengan orang kalau nyanyi kan pasti menggunakan suara yang terbaiknya ya. Nggak mungkin orang itu nyanyi pakai suara ala kadarnya ya, pasti akan yang dikeluarkan adalah suara yang paling bagus, yang paling indah.
Nah, itu namanya yataghonna. Bernyanyi itu artinya yataghonna, karena dia memberikan bodoh. Nah, yataghonna artinya uh, memperindah ya. Malam yataghonna bil Quran, siapa yang tidak memperindah suaranya ya dengan Al-Quran, falaisa minna, maka dia tidak termasuk di antara golonganku. Ini orang yang kalau ngaji itu enggak mengeluarkan suara terbaiknya gitu, maka tidak termasuk di antara golongan Nabi. Ya. Rawahuma Abu Dawud bisnadaini jayyidaini. Abu Dawud dengan sanad yang bagus ya. Wa fi isnadi Sa'ad ikhtilafun la yadurru. Nah, di dalam sanadnya ini ada perbedaan yang tapi tidak tidak masalah ya. Qala jumhurul ulama, berkata jumhur atau mayoritas ulama, makna lam yataghanna ay lam yuhassin sautahu. Mayoritas ulama memaknai lam yataghanna itu artinya lam yuhassin, tidak memperindah, tidak membaguskan sautahu, suaranya. Artinya tidak mengeluarkan suara yang terindah, suara yang terbaik. Hilang lagi. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja. Wa haditsil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i, dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar, kata Al-Bara bin Azib, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau membaca di dalam salat Isya, qara'a fil isya'i bitin waz zaitun. Ya, membaca surat Watin waz zaitun, surat Atin. Ya. Fama sami'tu ahadan, maka tidaklah aku mendengar seseorang ahsana sautan minhu, yang lebih indah daripada suara beliau. Nah, ketika Al-Bara menyampaikan tentang bagaimana keindahan suara Nabi ketika membaca Wattini waz zaitun. Ya. Dia mengatakan fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Aku tidak mendengar ada seorang yang suaranya lebih indah daripada suara beliau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala al-ulama rahimahumullahu taala. Berkata para ulama rahimahumullahu taala, fayustahabbu, maka dianjurkan, disunahkan tahsinus sauti bil qiraah, memperindah suara di dalam membaca Al-Qur'an. Wa tazinuha, dan memperindah yakhruj, selama tidak keluar an haddil qiraah bitamtid, ya, dari batas-batas kaidah-kaidah qiraah. Ya, umpamanya matnya kepanjangan, ya gunanya kelebihan gitu ya. Jadi selama tidak berlebihan, ya. Karena ada juga orang yang memperindah suara tapi kebablasan.
berlebihan sekali, matnya kelebihan, mendengungnya kelebihan. Fa'in afrata hatta zada harfan aw akhfahu fahuwa haram. Nah, maka apabila berlebihan sampai hurufnya bertambah ya, atau justru menghilangkan hurufnya yang menutupi, menambah atau mengurangi ya, maka hukumnya haram. Ya, ya jadi artinya memperindah suara itu, bacaan itu dalam batas-batas yang tidak keluar dari kaidah-kaidah qiraah, kaidah-kaidah tartil atau tajwid. Wa ammal qiraatu bil alhan, ya, adapun qiraah dengan alhan, alhan itu lagu, ya. Lahan ya, lahan itu artinya lagu ya. Ya, bagaimana kalau dengan lagu-lagu ya, dengan lagu. Ya. Faqad qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berpendapat fi maudhi'in akrahuha. Beliau pendapat beliau bahwa membaca itu dengan lagu itu ya. Ya. Dalam satu tempat beliau mengatakan makruh, tapi di dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan tidak makruh. Ya, ini ada dua pendapat ini. Di satu tempat beliau mengatakan akrohuha, aku tidak suka gitu ya. Nah, tapi di dalam yang lain, di dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan la akrohuha. Nah, jadi dua-duanya ini ada dasar. Ya mungkin kapan makruh, mungkin makruhnya yang berlebih-lebihan, kalau tidak berlebihan mungkin tidak makruh, bisa juga ya. Nah itu apa namanya, kaitan dengan lahan atau dengan lagu ya. Ya lagu itu ya dengan dengan lagu yang umum dipakai dalam qiraah ya, ilmu qiraah ya. Ada ya. Baik. Nah, itu tentang qiraah dengan lahan. Qala ashabuna laisat ala qaulaini bal fihi tafsil ya. Dalam mazhab Syafi'i menurut kami bahwa pendapatnya Imam Syafi'i bukan dua pendapat, bal fihi tafsil, akan tapi diperinci. Fa in afrata fit tamtid fajawazal hadda fa huwa alladhi karihahu. Maka jika berlebihan ya, melampaui batas, maka itu yang makruh. Fa huwa alladhi karihahu, itu yang dimaksudkan makruh menurut Imam Syafi'i. Wa illam yujawiz, namun jika tidak berlebihan ya, tidak melampaui batas, fa huwa alladhi lam yakrahu. Maka itu yang dimaksudkan itu tidak makruh menurut Imam Syafi'i. Jadi dua pendapat itu maksudnya tafsil, artinya diperinci. Yang makruh ketika berlebih-lebihan dalam lahan ya. Kemudian yang tidak makruh selama tidak. Wa qala aqdal qudat fi kitabihi al-Hawi, di dalam kitab al-Hawi disebutkan al-qira'atu bil alhan al-mawdu'ah lil aghani, ya, bacaan dengan lagu-lagu ya,
In akhrajat lafzal Qur'ani an sighatihi, apabila mengeluarkan lafaz Al-Quran dari sighatnya, dari pakemnya ya, biidkhali harokatin fihi, dengan memasukkan harokat di dalamnya, au ikhraji harokatin minhu, atau mengeluarkan harokat dari sighatnya, au qasrin mabdudin, atau memendekkan yang mat, yang panjang, jadi bacaan yang harusnya panjang dibaca pendek, au maddi maksurin, atau memanjangkan yang bacaan pendek, harusnya dibaca pendek tapi dibaca panjang, au tamtid yakhfa bihil lafzu, ya, atau ya merubah gitu ya lafadznya, wa yaltabisu bihil makna, kemudian bisa mempengaruhi arti ya maknanya, fahuwa haramun, maka itu hukumnya haram, dilarang ya. Yafsuku bihil qari, maka qari yang seperti itu fasik, dosa ya. Jadi kalau sampai kepada tahap seperti itu. Wa ya'thamu bihil mustami'. Ya. Contoh ya, mau contoh ya. Contohnya mamanya orang Mesir itu kalau membaca uh, apa namanya, huruf jim berubah menjadi kim ya, atau uh, qaf menjadi alif ya. Yaqulu ya, kalau dalam lahannya Mesir itu bisa menjadi yaulu wa yaulu ya, itu berarti sudah berlebihan karena merubah dari harusnya dibaca qaf yaqulu menjadi yaulu. Tapi kalau dalam bahasa keseharian ya umum itu ya, aul gitu. Akul, orang Mesir kalau bilang akulu, mereka mengucapkannya aul ya. Atau jim jadi berubah menjadi ga ya, menjadi ga ya. Wajah, wajah. Nah, itu berarti sudah apa namanya merubah huruf ya. Nah, itu termasuk di antara yang dilarang. Yasuku bihi al-qari. Yang ya karena itu orang yang membacanya tergolong fasik ya. Wa ya'tamu bihil mustami', dan orang yang mendengarkan juga dapat dosa. Li'annahu adala bihi an-nahjihil qawim, karena merubah dari ya manhajnya atau dari pakemnya yang lurus ya, ilal i'wijaj ya, menjadi bengkok ya. Jadi harusnya hurufnya ini kemudian berubah. Nah, jadi sudah menyimpang ya, sudah belok. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah ta'ala berfirman, Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwajin. Al-Quran yang dengan bahasa Arab ya, ghaira dhi iwajin, yang tanpa ada ada bengkok di dalam. Jadi harus lurus. Qala fa illam yukhrijhu al-lahnu an lafzihi wa qira'atihi ala tartilihi, maka jikalau tidak, lahan itu tidak mengeluarkan ya, tidak membuat keluar dari lafadznya, dari kiroahnya sesuai dengan tartil, wa qiraatihi ala tartilihi, karena mubahan, maka hukumnya boleh, mubah. Nah, ini contoh umpamanya ya, seperti lahan itu baca itu pakai umpamanya pakai ala ala apa Jawa mungkin ya, lahannya kalau kita orang Jawa, orang Jawa gitu ya. Kalau ini lahannya, iramanya ini tidak merubah, tidak, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau sudah eh, panjang pendeknya berubah, ya yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, nah itu sudah yang dilarang.
li'annahu zada bi alhanihi fi tahsinihi. Karena itu sudah berlebihan ya dengan irama atau dengan lagu tadi dalam tahsin. Wa hadza kalam aqdal qudat. Ini adalah pendapat dari sahibu sahibul kitab ya. Aqdal qudat. Wa hadza al-qism al-awwal min al-qira'ati bil alhanil muharramah musibatun ubtuliya biha ba'dul awamil jahalah. Nah, inilah bagian pertama dari qiraah yang dengan irama, dengan lagu yang diharamkan, yang itu musibah ya, yang menimpa sebagian orang-orang awam yang jahil, orang-orang awam yang tidak berilmu. Ya. Wat tagham al-ghashamah. Ya, ini juga ya orang-orang yang dalam tanda petik kurang ilmu ya. Alladzina yaqra'una 'alal janaiz fi ba'dil mahafil, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an kepada orang-orang yang mati, orang yang meninggal. Jadi ada tradisi di sebagian di masa lalu itu orang kalau ada orang mati mengundang orang untuk ngaji gitu ya. Nah, ini ngajinya dibikin-bikin lah, kira-kira diperindah-indah gitu ya, dilagu-lagukan yang membuat orang menarik begitu ya. Wa fi ba'dil mahafil, bahkan di dalam haflah-haflah, dalam acara-acara atau pesta-pesta ya. Ya mungkin orang nganten atau ada momentum-momentum ya. Nah, yang seperti ini kata Imam Nawawi, wahadi bid'atun muharramah dhahirah. Nah, ini bid'ah yang terlarang ya, bid'ah yang haram, yang nyata ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini ada kan kadang ada lagunya itu dibikin-bikin ya, di panjangnya itu. Ya. Oh, begini ya, contohnya saya pernah dengar, mamanya ketika baca, ini lagu ya, kata lagu ya. Banyak ayat puasa ya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Udah, jadi kayak dibuat-buat gitu ya. Ya. Di lagunya yang orang tertarik, orang senang, tapi secara hukum qiraah tajwidnya itu sudah berlebih-lebihan. Nah, ini yang seperti itu menurut Imam Nawawi yang dibaca dalam acara-acara itu hukumnya termasuk bid'ah yang muharramah ya. Ya samu kullu mustami'in laha. Ya, hukumnya orang yang mendengarkan itu dosa. Ya sam berdosa kullu mustami'in, setiap orang yang mendengar laha terhadap qiraah itu. Kama qalahu aqdal qudat, sebagaimana diucapkan atau pendapat aqdal qudat. Wa ya'thamu kullu qadirin ala izalatiha, dan wa ya'thamu, dan berdosa kullu qadirin, setiap orang yang mampu ala izalatiha, untuk menghilangkannya. Au ala nahyi anha, atau orang yang mampu untuk melarangnya. Idza lam yaf'al dzalika, apabila dia tidak melakukan hal itu. Ya, jadi orang yang harusnya dia bisa melarang,
bisa mengingatkan tapi nggak mengingatkan itu ya dosa juga gitu. Kalau dia tidak melakukan. Waqad bazaltu ba'da fiha ba'da qudrati. Dan aku telah berusaha sekuat tenaga di dalam hal itu ya ba'da qudrati ya. Ya, sebagian apa namanya kemampuanku sudah aku upayakan kata mu'alif ya. Wa arju min fadlillah ya dan aku berharap dari karunia Allah min fadlillahi an al-karim ayyuwafiqa. Aku berharap kepada Allah ayyuwafiqa li izalatiha. Allah memberikan pertolongan kuatan untuk bisa menghilangkan man huwa ahlun lidzalik, orang yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian, memiliki sumber daya ya. Lidzalika. Ini artinya begini kata Imam Nawawi, saya pun juga sudah berusaha dengan segenap kemampuan yang saya miliki. Tapi ya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang yang diberikan kemampuan, kekuatan yang lebih gitu ya untuk bisa menghilangkannya. Artinya beliau sendiri mungkin secara pribadi sudah berusaha maksimal tapi meskipun belum bisa menghilangkan ya praktek-praktek seperti itu. Wa ayyaj'alahu fi afiyatin dan semoga Allah menjadikannya dalam afiah ya, dalam kebaikan. Ya. Baik. Qala Syafi'i fi Mukhtasaril Muzanni, fi Mukhtasaril Muzanni dalam kitab Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Mukhtasar Muzanni rahimahumallah taala wa yuhassinu sautahu bi ayyi wajhin kana qala wa ahabbu ma yaqra'u hadaran hadran wa tahzinan ya wa yuhassinu dan memperindah membaguskan sautahu suaranya bi ayyi wajhin kana ya dengan segala cara ya dalam segala bentuk ya. Qala berkata wa ahabbu ma yaqra'u dan bacaan yang paling terbaik ya hadran wa tahzinan ya secara hadr dan tahzin ya. Nah, ini jadi tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat ya. Qala ahlul lughah yuqalu hadartal qira'ah idza adrajatha wa lam tumattidha wa yuqalu fulanun yaqra'u bitahzin idza araqqa sautahu ya. Jadi para ahli bahasa mengatakan ya kata hadar dan tahzin ya. Hadar talqiro'ah ay idza adrajatha. Ya, jadi apa namanya ketika membacanya itu tidak terlalu cepat gitu ya. Ya, jadi secara runtut gitu ya. Tidak kecepatan gitu ya. Wa yuqalu fulanun yaqra'u bit tahzin, seorang yang baca dengan tahzin idza araqqa sautahu, apabila suaranya itu dilembutkan ya, gitu. Ya artinya ya suaranya itu standar ya bacaannya itu bacaan hadr dan tahzin ini ya bacaan yang standar, bacaannya yang tidak terlalu cepat ya, juga tidak terlalu pelan ya begitu. Wa qad rawa Ibnu Abi, tidak juga terlalu tinggi gitu ya. Ya kan ada nadanya itu tinggi sekali gitu ya.
وقد روى ابن أبي داود بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. Ya. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah membaca surat At-Takwir, Idza syamsu kuwirat. Ya, beliau itu membaca seperti membaca risa. Ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Risa itu apa ya? Kalau dalam puisi itu ada puisi atau ada syair yang dibaca ketika dalam suasana duka, ya, itu namanya risa, ya, untuk mengingat ya orang bersedih lah, suasana itu suasana seperti kesedihan gitu, ya. Jadi kira-kira ketika membaca surat ini kan temanya hari kiamat kan gitu. Jadi beliau itu membacanya yuhazzinu hashib hari, membaca dalam suasana yang orang yang dalam kesedihan, ya, hazin. Fi sunani Abi Dawud qila li ibni Abi Mulaikah ara'aita idza lam yakun hasana saut faqala yuhassinuhu mastata'a. Dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, bagaimana jika orang itu tidak bisa memperindah, ya, suaranya? Ya, dijawab faqala yuhassinuhu mastata'a, ya, berusaha sebaik-baiknya semampunya. Berusaha untuk membaca dengan suara terindahnya sak mampunya. Nah, artinya apa? Ya, ya tentu orang beda-beda ya. Ada yang suaranya itu ada yang ada serak-serak becek ya. Ada yang suaranya memang indah, suaranya itu nyaring, enak suaranya. Itu tentu beda-beda ya. Kalau sudah orang berusaha ya sebisanya untuk memperindah suaranya. Nah, tapi kalau orang latihan ya pasti bisa. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya fi istihbabi talabil qiraah at-thayyibah min hasanis saut. Ya, sunnah untuk meminta bacaan yang indah dari orang yang punya suara bagus gitu. Ya. Ya, jadi kalau ada orang yang bacaannya bagus, itu sunnah diminta untuk membaca Al-Quran supaya suaranya itu ketika membaca Al-Quran orang menikmati keindahan suara. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak kita cukup. Tidak ada? Dari teman-teman. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga kita semakin ta'amul kita, interaksi kita dengan kitabullah, ya, semakin sesuai benar, ya. Jangan sampai kemudian niat yang baik, kemudian tetapi jalannya atau caranya ini tidak tepat, ya, tidak sesuai. Ya. Pengennya itu memperindah-indah, tapi kemudian kebablasan, ya. Suaranya diperindah-indah, lakunya dipercantik, diperindah, tapi justru merubah makna atau merubah panjang pendek. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya kembalikan.
Jazakumullah khairan Ustaz, atas ilmu yang disampaikannya. Dipersilakan Ustaz jika ingin meninggalkan ruangan.